Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua yang ada di rumah, khususnya Antuna kelas 9B. Saya harapkan Antuna semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Semuanya apa kabar? Semoga selalu sehat ya. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illa wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Ustazah sangat senang sekali hari ini karena dapat berjumpa kembali dengan Antuna semua melalui home learning atau pembelajaran secara online. Apapun itu bentuknya, Ustazah selalu bahagia bisa bertemu dengan Antuna kelas 9B, walaupun itu bertemu langsung maupun PBM jarak jauh seperti ini. Ustazah selalu berdoa dalam hati semoga wabah ini segera hilang dan kita semua dapat berkumpul kembali. Amin. Semoga semua sehat ya. Baik, hari ini Ustazah mau mengumumkan pemenang dari kuis kita minggu lalu. Ada 5 buah pertanyaan yang sudah Ustazah siapkan kemarin dan ada satu nama yang Ustazah tunjuk sebagai pemenang terbaik. Kenapa Ustazah pilih dia? Karena kategorinya dia yang paling cepat mengumpulkan dan benar jawaban kelima-limanya, dan catatannya juga bagus. Dan puisi terbaik juga akan Ustazah umumkan, atau ungkapan pendek terbaik juga akan Ustazah umumkan. Sekarang aja ya. Oke, untuk kuis terbaik pemenangnya adalah Alia Dina Mafaza. Selamat kepada Alia sebagai pemenang kuis, dan juga untuk puisi terbaik atau ungkapan tulisan pendek terbaik itu sebenarnya banyak yang bagus, kata-katanya juga bagus, menyentuh hati, bahkan ada yang ngajakin berantem, ada yang menunjukkan perasaan kebosanannya, jenuh selama di rumah. Semua Ustazah sudah baca, tidak ada yang Ustazah skip satupun. Namun tetap harus ada pemenang, dan pemenangnya adalah Maghfirah. Selamat untuk 2 pemenang kuis dan juga puisi minggu lalu. Tingkatkan terus ya semangat dan kreativitasnya selama di rumah. Tetap kreatif, tetap inovatif, dan tetap berdaya guna. Hari ini kita tidak ada kuis. Hari ini kita free dari kuis. Hari ini Ustazah mau memberikan satu penjelasan bagus tentang bimbingan dan konseling, yaitu tentang cara mengatasi rasa malas. Pas ya dengan topik kita hari ini, apalagi kemarin tuh Ustazah pernah baca, lupa kalau hari ini hari Senin. Sampai lupa gitu kan, karena kita tidak belajar di kelas seperti biasa, sehingga kebanyakan di rumah, apa kata meme yang lagi hit sekarang, kaum rebahan. Nah, bagaimana cara agar tidak menjadi kaum rebahan selama pandemi COVID-19 ini? Oke, cara mengatasi rasa malas. Sebelum kita bahas, Ustazah akan jelaskan dulu sedikit tentang pengertian malas. Nah, menurut seorang ahli psikologi, malas itu artinya keengganan seseorang untuk melakukan sesuatu yang seharusnya atau sebaiknya dia lakukan. Jadi, malas itu masuk dalam keluarga besarnya antara lain menolak tugas, tidak disiplin, tidak tekun, ada rasa untuk menunda sesuatu, dan mengalihkan diri dari kewajiban. Nah, minggu lalu yang tidak mengerjakan tugas, Ustazah masih tunggu ya tugasnya. Oke, apa akibat yang ditimbulkan oleh rasa malas ini? Setidaknya ada 3. Yang pertama adalah sukses itu pasti jauh dari pencapaian. Lalu yang kedua adalah menjadikan kinerjanya kacau, kinerja kerjanya berantakan atau kacau. Dan yang ketiga adalah ia akan menjadi seseorang yang keterbelakang atau tidak pernah maju. Nah, rasa malas itu sangat berbahaya sekali, apalagi jika dipendam, dan apalagi jika rasa malas itu kita biarkan. Nanti Ustazah akan berikan cara untuk mengatasi rasa malas. Oke, sekarang apalagi ya, tunggu sebentar. Cara untuk mengatasi rasa malas, yang pertama adalah buat tujuan. Di sini ada kata-kata bagus yang Ustazah kutip. Orang yang tidak memiliki tujuan hidup biasanya sangat jarang, bahkan mungkin tidak pernah menuliskan keinginan atau komitmen terhadap hidup atau tujuannya. Jadi kalau kita tidak punya tujuan atau tidak punya resolusi dalam hidup,
otomatis rasa malas itu akan menghampiri kita. Nah, yang kedua adalah asahlah kemampuan. Jangan mentang-mentang hari ini kita tidak sekolah atau kita tidak beraktivitas di luar, lalu produktivitas kita terganggu. Tidak. Mengasah kemampuan di sini banyak. Contohnya kepada Antuna yang akhwat, apalagi. Di rumah itu seharusnya sudah punya keahlian baru. Misalnya dari yang dulu tidak pernah ke dapur, jadi sering ke dapur. Yang tadinya tidak bisa masak, menjadi bisa masak. Pengalaman ustazah di kelas 7B akhwat, mereka mengatakan seperti ini. Alhamdulillah selama di rumah, Anda bisa bikin donat, bisa bikin keripik kentang, Anda bisa merajut, rajutan Anda sudah selesai bahkan sampai 10. Masya Allah. Nah, itu yang disebut dengan mengasah kemampuan. Temukan bakat ketika punya waktu luang, bukan menjadi kaum rebahan semata. Itu yang penting. Lalu yang ketiga adalah, sebentar ya, pergaulan dinamis. Nah, kata-katanya ada yang bagus di sini. Para pemenang berkumpul dengan sesama pemenang, sementara para pecundang cenderung berkumpul dengan sesama pecundang. Ingat, kalau kita ingin tahu bagaimana watak seseorang, tinggal lihat siapa aja temannya. Maka dari situ kita bisa tahu bagaimana karakter seseorang. Ingat, pemenang dengan pemenang, temannya pecundang juga dengan pecundang. Jangan menjadi kaum kedua. Ya. Selanjutnya, yang keempat adalah disiplin. Kalau sudah bikin target, sudah bikin resolusi, sudah berkumpul dengan orang-orang atau berkomunikasi dengan orang-orang dirasa mampu membuat kita semangat, maka disiplin lagi. Patuhi semua target-target yang ingin kita capai. Kita bertarget dapat SMA favorit, maka targetkan ke situ. Dengan cara apa? Buat semua tugas PBM online yang telah diberikan oleh Walas melalui buat PBM online yang telah diberikan oleh guru-guru mapel melalui Walasnya masing-masing. Itu salah satu cara mendisiplinkan diri. Oh, belum Tentu kok ustadz sama ustazahnya memeriksa. Jangan salah, kemungkinan tidak akan ada ujian, bisa jadi. Maka kami para guru melihat dari kedisiplinan Antuna semua mengerjakan tugas, melaporkan mutabaah, dan mengerjakan apa yang diminta. Tapi kalau itu saja tidak dikerjakan, maka kami bisa menilai, wah anak ini tidak disiplin, bagaimana ini? Ya, oke. Sebelum Ustazah akhiri, ada sebuah kata-kata bermakna dari seorang motivator nomor 1 di Indonesia. Beliau bernama Andri Wongso. Beliau mengatakan seperti ini, jika kita lunak di dalam, maka dunia luar akan keras kepada kita. Tapi jika kita keras di dalam, maka dunia luar akan lunak kepada kita. Kata-kata mutiara yang luar biasa ini menegaskan seperti ini. Jika kita mau bersikap keras pada diri sendiri, dalam arti menempa rasa disiplin dalam berbagai hal, maka banyak hal akan bisa kita kerjakan dengan baik. Sikap keras pada diri sendiri itulah yang umumnya membawa kesuksesan pada karir orang-orang sukses hari ini. Semoga Antuna semua juga bisa sukses seperti mereka, dan setelah wabah COVID-19 ini, tetap jaga kesehatan dan tetap jaga ibadah, itu yang paling utama. Nah, untuk tugas hari ini, rangkum apa yang Ustazah sampaikan tadi, lalu difotokan kepada Ustazah, dan ingat, tidak boleh nyontek, tidak boleh pinjam catatan teman, karena Ustazah akan teliti satu-satu dari apa yang Antuna berikan kepada Ustazah. Kita akhiri pembelajaran online kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Oh ya, sebelumnya kita akhiri dulu dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.